Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita yang sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir Ramadan nanti. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang sunnah-sunnah yang terlupakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang terlupakan saat makan ya. Yang pertama adalah larangan mencela makanan. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. In ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah." Nabi tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau suka, beliau memakannya, dan apabila tidak suka, beliau meninggalkannya. Nah, ini termasuk akhlak yang luhur ya. Ketika kita menghadapi makanan, ya kalau kita suka, kita makan. Kalau kita tidak suka, jadi kita nggak usah makan, tidak usah mencelanya. Ya, terkadang orang sudah dia mencela, lalu dia makan lagi. Nah, ini yang luar biasa ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi berkata, inilah adab terhadap makanan yang sangat dianjurkan. Dan di antara yang termasuk mencela makanan adalah ucapan seseorang, nah ini ya, keasinan. Ya. Masakannya asin banget ini, kurang garam, asam, ya, hambar, terlalu matang nih, ya, tidak matang dan sejenisnya. Masya Allah. Ini mungkin sering kita ucapkan kepada istri kita, ya. Kita harus memohon maaf ya, atau kepada anak kita yang masak ya. Kita harus memohon maaf, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seharusnya ya mereka sudah letih-letih ya memasak, sudah capek-capek masak, harusnya kita puji lah ya, walaupun mungkin masakannya tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi tidak memakan daging biawak tidak termasuk mencela makanan, melainkan pemberitahuan bahwa makanan ini tidak disukai oleh beliau. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah menjilat sisa makanan di tangan sebelum dibasuh atau dicuci. Ini juga sunnah yang terlupakan. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang dari kalian selesai makan, maka janganlah dia mengusap atau membersihkan tangannya sebelum menjilati jari-jarinya, atau menyuruh orang lain dari kalangan orang yang beliau cintai dan tidak merasa jijik dengannya untuk menjilatinya ya. Ya misalnya siapa? Istri ya. Ya pastinya istri lah, nggak mungkin orang lain kita suruh menjilati tangan kita atau pasangan kita ya, istri ke suami atau suami ke istri. Nah, dari Ka'ab bin Malik dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa yal'aqu yadahu qabla ayamsahaha. Rasulullah makan dengan menggunakan 3 jari, lalu beliau menjilatinya sebelum membersihkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, hadis ini membantah orang-orang yang tidak suka menjilat tangannya dengan alasan jijik.
alasan jijik betul jika yang dimaksud adalah menjilati jari-jari ketika sedang makan. Nah, kalau ketika sedang makan jangan, apalagi ada orang di depan kita. Ya, karena itu berarti memasukkan jari yang kena air liurnya ke dalam makanan lagi. Ya. Termasuk kesalahan besar adalah ketika seseorang menjilati jarinya saat sedang makan, lalu memasukkan jari itu ke dalam makanan lagi. Hal ini tentu akan membuat orang lain merasa jijik. Ya. Hadis-hadis terdahulu sendiri menyebutkan bahwa menjilati jari itu dilakukan sebelum dibersihkan atau dilap dengan sapu tangan setelah makan. Ya. Tadi ya. Jadi yang menjilati itu adalah orang yang mencintai kita dan orang yang tidak merasa jijik. Yang lebih baik adalah tadi istri atau suami. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan makanan yang terjatuh. Ya, memakan makanan yang terjatuh setelah dibersihkan. Ya. Kenapa? Ya. Kita dianjurkan kalau ada makanan jatuh kita bersihkan lalu kita boleh memakannya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk menjauhi sifat mubadzir. Ya. Wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan kamu bersifat mubazir, karena mubazir itu temannya syaitan dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Ya. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan piring setelah makan. Lalu bersabda, ya, kenapa sih kita makan tuh harus bersih? Ya. Kenapa? Karena kata Nabi, innakum latadruna fi ayyihi al-barakah. Sungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian makanan yang mana yang mengandung berkah. Kita nggak tahu. Ya, mungkin yang di akhir itu yang berkah. Ya kan? Bisa jadi. Ya, maka bersihkanlah ketika kita makan. Ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit makana biha minal adha waliyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mandil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah, kemudian bersihkan kotorannya, lalu makanlah. Janganlah dia biarkan makanan itu disantap syaitan, dan janganlah seseorang mengusap tangannya dengan sapu tangan sebelum dia menjirati jari-jarinya terlebih dahulu, karena dia tidak mengetahui di manakah keberkahan makanan itu terletak. Ya, jadi kalau memang masih mungkin, ya, kalau masih mungkin untuk dibersihkan, ya bersihkan. Kalau memang tidak mungkin untuk dibersihkan, terlalu banyak kotornya, ya udah kita tinggalkan, karena ya mengkonsumsinya bisa juga menyebabkan penyakit. Sedangkan kita dilarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang membuat kita sakit, ya. Sesuatu yang membahayakan kita. Ya, Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah itu sayang kepada kamu. Kemudian yang selanjutnya, menjilati nampan, bejana dan wadah lainnya. Ya, dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, wa amarana an nasluta al-qas'ah qala fa innakum latadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kemudian Nabi menyuruh kami untuk menghabiskan makanan yang ada pada nampan. Lalu beliau bersabda, sungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian makanan manakah yang ada berkahnya. Apa itu berkah? Berkah adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak, atau thubutul khair. Ya, bisa jadi keberkahan itu di akhir-akhir makanan kita tinggalkan. Ya, yang kalau kita makan bisa membuat kita lebih semangat beribadah, semangat sholat, semangat membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya. Bisa jadi Allah taruh keberkahan itu di akhir-akhir makanan. Ya.
Al-Alama Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, seharusnya seseorang menjilati sisa makanan dalam piring, periuk dan bejana. Jika selesai makan, maka jilatlah pinggirnya, sebagaimana hal tersebut diperintahkan oleh Nabi, karena kamu tidak tahu di bagian mana yang mengandung berkah. Namun sangat disayangkan, ternyata kebanyakan manusia memilah-milah makanan dan tidak mengamalkan sunnah ini. Oleh sebab itu kamu dapati di tepi-tepi piring masih tersisa makanan. Ini semua terjadi karena mereka tidak mengetahui sunnah. Jadi kalau kita mengetahui sunnah, makan itu yang bersih. Ya, makanya ketika kita ingin menyantap sesuatu, usahakan ngambilnya itu dikit dulu. Ya. Kalau kurang tinggal nambah. Jangan sampai ngambilnya itu nafsu banyak, ya, ternyata tidak habis. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin itu makan dengan satu lambung. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Sedangkan orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya makan sahur dengan kurma. Bagus ya ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Jangan lupa bersahur dengan kurma. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang kurma. Kurma termasuk buah-buahan, ya, makanan, obat, minuman dan manisan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, yaitu kita bacakan hadisnya ya. Mengambil biji-bijian dengan 2 jari. Ya. Kalau makanan yang bersifat biji-bijian dengan 2 jari, dan mendoakan penjamu makanan. Hadisnya, Rasulullah singgah di rumah ayahku. Abdullah bin Busar melanjutkan, karena itu kami hidangkan kepada beliau makanan dan watbah, beliau pun memakannya. Setelah itu beliau dihidangkan kurma, beliau juga memakannya dan meletakkan biji-bijian di antara 2 jari beliau, yaitu dengan menempelkan jari telunjuk dan jari tengah. Syu'bah berkata, menurut dugaanku insya Allah yang benar adalah beliau meletakkan biji-bijian di antara 2 jari. Abdullah bin Busar melanjutkan, setelah itu beliau dihidangkan minuman dan beliau pun meminumnya. Kemudian beliau menyerahkan kembali minuman yang ada di tangannya. Abdullah bin Busar meneruskan, ketika beliau hendak pergi, ayahku berkata sambil memegang tali kekang unta, wahai Rasulullah, doakan kami. Beliau pun bersabda, ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka pada rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nawawi berkata, maksudnya beliau meletakkan biji-bijian itu di antara 2 jari karena jumlahnya tidak banyak. Ya, kalau banyak ya tentunya tidak bisa dengan 2 jari. Jadi ini fleksibel ya, seperti Rasulullah makan dengan 3 jari. Makannya apa dulu? Ya, kalau makan roti mungkin bisa. Tapi kalau kita makan soto, bubur, tentunya kan nggak bisa pakai jari, harus pakai sendok, dan ini tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ya, dan tidak meletakkannya di wadah kurma agar tidak bercampur dengan kurma lainnya. Ada ulama yang berpendapat beliau mengumpulkan biji-bijian itu di atas punggung kedua jarinya lalu membuangnya. Yang terakhir adalah bernapas di luar bejana sebanyak 3 tarikan nafas. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanafas fil ina. Sungguhnya Nabi melarang bernafas di dalam bejana. Al-Bukhari, Muslim dan ulama lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bernafas 3 kali di luar bejana ketika sedang minum, lalu bersabda, sungguh yang demikian lebih mengenyangkan, lebih dapat menghilangkan dahaga dan lebih enak. Anas berkata, karena itu aku bernafas 3 kali di luar bejana ketika sedang minum. Jadi bagusnya 3 kali teguk minum, bernafasnya di luar, jangan dimasukkan ke wadah ya. Khawatir ada penyakit atau ada apa ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan larangan tersebut dimasukkan jika seseorang bernafas di dalam bejana, ya. Sedangkan pembolehannya dimaksudkan jika seseorang bernafas di luar bejana. Ya, jadi ini larangannya makruh, ya, makruh. Bukannya haram, ya. Larangan Rasulullah itu kebanyakan makruh. Perintahnya kebanyakan sunnah. Karena kalau perintah Allah wajib, larangan Allah juga kebanyakan haram, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.